Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Ini lagi dihebohkan soal statement Pak Prabowo yang mendukung kemerdekaan Israel nih guys ya. Padahal dulu waktu kampanye beredar video-video Pak Prabowo ya kan, yang akan mendukung Palestina ya. Tapi ini kebalikan nih guys ya. Ini gua nggak ngerti lagi, terutama kaum 58% pasti lagi uring-uringan nih ya guys ya. Ya selamatlah buat kalian ya, kaum 58% telah memilih seperti ini ya kan. Dan ini pokoknya kita bacain guys ya, kita bacain berita seperti apa dan kita lihat video statement Pak Prabowo yang heboh ini di Twitter nih guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter dari tempo.co ya. Ini pasti konkret nih berita ini guys ya. Prabowo buka peluang hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, di note dulu nih guys ya. Buka hubungan diplomatik dengan Israel. Gua nggak tahu ya karena apa ya? Karena bangsa dan negara, apa karena cuan, apa karena peluang, gua nggak ngerti lagi. Tapi buat kalian yang mengerti mungkin ya, silakan komen di kolom komentar guys. Prabowo, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gak usah panjang lebar, kalian bisa komen di kolom komentar gimana tanggapan kalian mengenai Pak Prabowo yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel ya guys ya. Gimana tanggapan kalian? Kira-kira kalian setuju nggak dengan pendapat Pak Prabowo ini ya guys ya? Lanjut ya Rob, ini maksudnya apa? Speechless saya. Prabowo siap akui Israel sebagai negara. Kita dengerin ini ya, statement Pak Prabowo nih guys ya. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Ya, begitu kira-kira. Pasti ada alasan tertentu kenapa Pak Prabowo statementnya seperti ini. Ya, jadi mungkin kaum 58% ini mengerti ya maksud dari Pak Prabowo ini apa. Yang jelas ini udah bener-bener bikin kita, negara kita ya, terutama netizen-netizen ini murka guys. Statement Pak Prabowo yang seperti ini. Secara tidak langsung Pak Prabowo itu ada sedikit lah mendukung Israel ya guys ya. Ini gua nggak ngerti lagi kenapa seperti ini. Ya mungkin banyak yang kecewa ya, terutama 58. Ya mungkin kalian kecewa, tapi nggak apa-apa. Kalian nikmatin aja dan dukung terus guys apa yang udah kalian pilih guys ya. Lanjut lagi guys. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel. Kayaknya bukan Indonesia sih ya. Nih gue nggak ngerasa nih. Ini gue sebagai warga negara Indonesia nggak ngerasa sama sekali mendukung kemerdekaan Israel guys. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Siapa kira-kira anggota kita yang sudi ya untuk dikirim ke Israel sebagai pasukan perdamaian ya guys ya. Jadi kalau kalian sudi nanti dikirim sama pemerintah, silakan guys ya, monggo, sok, berapapun gaji terserah. Kalian mau terima atau nggak terima itu hak kalian ya guys ya. Tapi atas nama perintah negara kayaknya kalian terima nggak terima harus terima ya guys ya. Jadi gimana menurut kalian soal statement Pak Prabowo yang barusan kalian dengar sendiri ya, mendukung ataupun membuka peluang hubungan diplomatik ya? Lanjut, kenapa bukan Gibran yang katanya wakil presiden terbaik? Ada yang tahu kenapa po? Menko Agus ya, ini AHY mendapatkan kehormatan setelah dapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mengantar kepulangan PM Tiongkok ya, Li Qiang di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, kenapa nggak wakil presiden kita ya guys ya? Mas Gibran Rakabuming Raka sekarang mungkin lagi bagi-bagi bansos ataupun lagi bagi-bagi skincare ya, mungkin lagi sibuk lah dengan agenda-agenda wakil presiden ya teman-teman. Makanya ini diwakilkan oleh Mas AHY ya, dipercayai sama Mas AHY ya untuk mengantarkan kepulangan Li Qiang yaitu PM Tiongkok ya teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Ini kita lihat dulu cuplikan nih ketika Mas AHY mengantarkan PM Tiongkok ya teman-teman. Wow.
Ya, jadi begitu aja, singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Mungkin pertanyaan netizen, kenapa bukan wakil presiden yang mengantarkan PM Tiongkok ini pulang dari Indonesia ya guys ya. Jadi silahkan komen aja di kolom komentar guys. Lanjut, wajah Jokowi tampak kucel saat menanggapi hasil survei indikator. 66,9% publik tak percaya Jokowi palsukan ijazah. Ya, Jokowi respon 68% masyarakat Indonesia tidak percaya ijazahnya palsu. Nah, maksudnya ini percaya ijazahnya asli atau palsu ya guys ya. Kita lihat dulu guys cuplikan dimana ketika raut wajah Pak Jokowi ini jadi omongan netizen ya teman-teman. Capek ya, terlihat capek ya Pak Jokowi ya. Izin Pak. Pak kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan. Oh, nanti di pengadilan akan ada lagi nih ya guys ya soal ijazah palsu. Kemarin gue kira udah selesai di Bareskrim Polri soal ijazah ya, yang sudah jelas dinyatakan fix ijazah Pak Jokowi itu ijazah asli. Tapi ini mungkin berlanjut ke pengadilan. Kita tunggu aja nanti perkembangan apa pengadilan soal ijazah Pak Jokowi ini ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih. Terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Nah, begitu kira-kira guys, gimana tanggapan kalian soal 68% yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu ya? Silahkan komen di kolom komentar guys. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Intinya buat kalian komen-komen aja guys di kolom komentar ya mengenai statement Pak Prabowo yang mendukung kemerdekaan Israel. Dan 68% yang percaya ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu ya guys ya. Silahkan komen di kolom komentar. Yang paling parah sih ini beritanya soal statement Pak Prabowo tadi ya guys ya. Kita tunggu aja nanti klarifikasi dari istana ya guys ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.